Yo, hai Trailblazer. Kali ini gue bakal bahas tentang hacker terbaiknya Stellaron Hunters, yaitu Haxor Bunny. Maksudnya Silver Wolf. Tentu kali ini gue bakal bahas tentang Silver Wolf, tapi sebelum itu yuk like dan share dulu video ini. Tujuannya apa? Tentu agar gue bisa makin semangat bikin video dan algoritma channel gue bisa membaik nantinya. Jangan lupa juga subscribe dulu channel gue. Udah, yuk kita masuk ke videonya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu serta nonton video gua yang ngebahas Qingque. Ya, gue yakin kalian udah nonton karena video itu jadi video dengan views paling banyak di channel ini. Padahal isinya cuma ngeluh doang gitu. Makasih banget buat kalian. Dan dengan hadirnya Silver Wolf, kita kedatangan lagi nih karakter kuantum yang banyak banget unsur gacanya. Kok bisa? Oke gini. Jadi buat kalian yang belum tahu, skill Silver Wolf bakal nge-implant atau nambahin elemental weakness ke satu musuh berdasarkan elemen yang ada di party kalian. Satu musuh cuma bisa ditambahin satu weakness selama 2 turn. Jadi kalau kalian tindih skill ke musuh yang sama, weakness yang lama bakal keganti dan gak jadi samping-sampingan sama weakness yang baru. Biar lebih jelas, kita ambil contoh di party kalian ini ada 2 fire unit dan 2 quantum unit termasuk Silver Wolf. Maka ketika kalian pakai skill Silver Wolf buat lawan Silverman Archer misalnya yang punya weakness physical sama ice, setelah kena skill Silver Wolf, si Archer ini bakal ada 50% kemungkinan ketambahan punya fire weakness atau 50% kemungkinan ketambahan weakness quantum, serta ngurangin elemental resisten musuh terhadap elemen yang ditambahin sebanyak 20%. Tapi kalau musuhnya udah ada elemen weakness yang elemennya ada di party kalian, pengurangan 20% ini nggak bakal berlaku, yang mana cukup reasonable. Tapi kenapa nggak tahu banyak banget orang yang ngeluh masalah hal ini. Silver Wolf digadang-gadang jadi key unit untuk party mono quantum di masa depan karena skillnya yang bisa imply quantum weakness dan pasti quantum, karena ini juga namanya tim mono, tapi malah munculin drama yang diakibatin salah paham orang-orang tentang cara kerja debuff 20% elemental resistnya ini. Yang padahal konsep semua musuh di HSR itu punya 100% resist ke elemen yang bukan weaknessnya dan 80% resist ke elemen yang merupakan weaknessnya. Kita ambil contoh si Silverman Archer lagi. Dia punya 80% resisten terhadap elemen ice sama physical dan punya 100% resisten terhadap 5 elemen lainnya. Dan ketika Silver Wolf nge-imply suatu elemen yang belum ada di Archer ini, misal quantum gitu lah ya, rest elemen yang ditambah ini bakal jadi ngurang 80%. Jadi gampangnya setelah kalian pakai Silver Wolf di party mono quantum buat nambahin weakness quantum ke Silverman Archer, otomatis quantum resistant Archer yang tadinya 100% turun jadi 80%. Sedangkan kalau musuhnya udah punya weakness quantum, penurunan rest ini nggak ngefek. Kenapa? Karena musuh yang punya weakness quantum dari awal itu udah punya 80% resisten ke elemen quantum. Dan kalau kalian expect bakal dapat lagi itu 20% penurunannya, berarti sama aja kalian ngarep musuh tersebut bakal punya 60% quantum resisten. Dan hal itu bakal bikin Silver Wolf jadi nggak seimbang dan terlalu OP, bahkan bisa ngerusak game kayak damage dealer quantum kesayangan kita. Balik lagi, ada atau tiadanya elemen yang diimply Silver Wolf ke musuh nggak ngebuat resistannya turun ke 60%, karena dari awal resistant weakness itu hanya 80% dan nggak bisa diubah. Resist penetration sebenarnya juga ignore resisten sekian persen, bukan ngurangin resisten. Jadi resist penetration cuma berlaku di satu karakter, bukan di satu tim. Jadi sekali lagi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Hal kedua yang memiliki unsur gacha dari kitnya Silver Wolf adalah talentnya yang bisa ngasih salah satu dari 3 bug random, yaitu debuff attack musuh, debuff defense musuh, dan debuff speed musuh. Dan ini nggak bisa diakalin kalau chance implant weakness, chance debuff def dari ulti, dan chance implant bug masih bisa dinaikin pakai efek hit rate. Tapi bug apa yang keluar ini bener-bener roh hoki-hokian. Jadi kalian nggak bisa turn berikutnya bug attack nih, turn berikutnya bug defense nih, turn berikutnya bug speed nih, karena bener-bener random dan posibilitas untuk masing-masing buffnya itu cuma 1/3. Oh ya BTW, biar sekalian, efek hit rate yang kalian perluin buat char nihility itu sekitar 110-120% buat proc 100% hit gitu ya, yang seharusnya nggak terlalu susah buat kalian dapetin. Toh kalian nggak perlu mikirin rasio crit karena Silver Wolf itu char support bukan damage dealer. Oke, mungkin terbesit di benak kalian, apakah Silver Wolf itu nihility debuffer terbaik untuk sekarang? Nah, daripada bingung, di sini gue pengen bikin sedikit comparison atau perbandingan, yang mana gue bakal ngebandingin Silver Wolf sama Pela dalam konteks kemampuan debuffing mereka. Kenapa sama Pela? Alasannya simple, karena mereka sama-sama nihility, sama-sama bisa debuff defense rate. Tapi menurut gue, secara general use, Pela lebih unggul dibandingkan Silver Wolf. Kenapa?
Ada beberapa poin yang bisa gue kasih tahu ke kalian di sini. Yang pertama adalah Pela bisa di spell buff dan bisa berguna banget di beberapa situasi. Contohnya ketika kalian lawan Marastrak Shoulder yang bisa revive. Buat Sile, Marastrak adalah musuh yang bener-bener ngemalesin karena walaupun di one shot dia bakal nge-revive lagi dan extractornya Sile gak bakal aktif. Tapi dengan kalian ngeganti Silver Wolf ke Pela dan ngedispel revive-nya si Marastrak, itu bikin extractornya Sile bisa aktif. Selain itu, berkat talentnya Pela, dia bisa nge-restore energi setiap member kalian nyerang musuh yang kena debuff, bikin Pela bisa spam ultinya. Kalau kalian nge-build Pela juga kalian udah pasti tahu lah seberapa usefulnya Pela di Simulated Universe. Beberapa buff boss contohnya buff attack Sparrow di SU4 dan buff Kokolia dari Bronze dari SU6 itu bisa kalian ilangin pakai skillnya Pela. Tapi kalau kita ngomongin masalah fleksibilitas, gua akuin Silver Wolf lebih unggul dikarenakan imply elemen yang bener-bener game changing banget. Dari yang awalnya kalian struggle lawan musuh yang weakness yang bukan elemen member party kalian, bisa jadi turntable walaupun downsetnya gacha, tapi masih lebih valuable dibanding Pela yang nggak bisa imply weakness. Kit Silver Wolf juga lebih berorientasi ke single target yang mana bakal cocok kalian barengin sama damage dealer hunt kayak Dan Heng, Sushang, Yanqing, dan Sile. Selain itu metode ini masih relevan banget dipakai di meta sekarang yang mana metanya masih damage check dari main damage dealer kalian. Silver Wolf juga lebih kepake di Forgotten Hall dan Memory of Chaos, mengingat musuh kalian itu boss type yang mana itu cuma satu dan menguntungkan banget buat single target debuffer kayak Silver Wolf ini. Sedangkan Pela sendiri itu lebih cocok buat jadi support erudition karena ult dia juga AOE. Apalagi kalau kalian barengin Pela sama damage dealer erudition yang fokus damage bukan DOT kayak Jing Yuan, itu Lightning Lordnya bisa ngeluarin damage yang pedes banget. Jadi tergantung keperluan kalian, dua support ini punya keunggulan yang berbeda di bidang mereka masing-masing. And yeah, that's it. Itulah sedikit pembahasan mengenai Silver Wolf. Jangan jadikan video ini sebagai patokan untuk kalian gacha Silver Wolf atau enggak. Terlepas dari semua yang gue bahas di atas, Silver Wolf masih termasuk unit yang bagus banget buat kalian miliki. Terlebih lagi, dia ini ngingetin kita sama Brony dari Honkai Impact 3. Dan gue tahu banget banyak dari kalian yang suka sama Brony, jadi gue saranin banget buat gacha Silver Wolf kalau dia ini waifu kalian. Kalau sekiranya mau push hard content semacam MOC atau Memory of Chaos, Silver Wolf juga merupakan unit yang cocok buat kalian. Jadi balik lagi ke kalian, mau gacha dia atau enggak. Dan segitu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang udah nonton sampai sini dan belum subscribe. Itu pencet dulu biar gua bisa makin semangat bikin video kayak gini di kemudian hari. And see you on the next video. Ciao.